Debus merupakan salah satu kesenian tradisional monumental yang berasal dari Provinsi Banten. Di mata dunia maupun domestik, debus dikenal secara luas sebagai sebuah seni pertunjukan ekstrim yang menampilkan kombinasi luar biasa antara kemampuan fisik prima, ketahanan tubuh manusia terhadap benda tajam, serta kedalaman spiritual. Seni ini tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah integrasi harmonis yang memadukan unsur seni bela diri seperti pencak silat, alunan musik tradisional Tatar, Sunda, dan Banten, sastra lisan berupa matra atau zikir, serta nilai-nilai teologis budaya masyarakat Banten. Eksistensi kesenian ini bukanlah sebuah fenomena baru, melainkan buah dari peradaban panjang yang sudah berkembang sejak masa Kesultanan Banten pada abad ke-16. Hebatnya, meskipun badai modernisasi dan globalisasi terus menggemburkan kebudayaan lokal, debus tetap bertahan kukuh dan terus dilestarikan hingga saat ini oleh para praktisi Pandepokan serta masyarakat Banten sebagai salah satu identitas kultural yang paling melekat. Asal-usul debus sangat erat kaitannya dengan proses Islamisasi dan penyebaran agama Islam di wilayah Banten, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu tahun 1552 sampai 1570, hingga mencapai puncaknya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Pada awal perkembangannya, debus berfungsi sebagai sebuah media dakwah yang kreatif. Melalui pendekatan seni ketahanan tubuh ini, para ulama menunjukkan bahwa dengan keimanan yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba akan diberikan perlindungan dan kekuatan yang di luar nalar manusia. Selain sebagai media syiar agama, pada abad ke-17, fungsi debus bertransformasi menjadi instrumen politik dan militer yang sangat vital. Sultan Ageng Tirtayasa menggunakan kesenian ini untuk membakar semangat patriotisme, menunjukkan rasa keberanian yang mutlak, serta memperlihatkan kekuatan perjuangan Banten di hadapan para penjajah Belanda atau VOC. Pertunjukan ketahanan tubuh ini berhasil menjadi sarana psikologis untuk keruntuhan mental musuh. Pertunjukan ketahanan tubuh ini berhasil menjadi sarana psikologis untuk meruntuhkan mental musuh. Seiring berjalannya waktu, debus mengalami pergeseran fungsi sekunder tanpa menghilangkan nilai primernya. Saat ini, debus berkembang menjadi sebuah seni pertunjukan hiburan rakyat, ritus penyambutan tamu kehormatan, serta festival budaya yang mempresentasikan ciri khas karakter masyarakat Banten yang religius, tangguh, dan pemberani. Keunikan debus yang membedakan dengan kesenian daerah lain terletak pada visualisasi ekstrim dan instrumen yang digunakan selama pertunjukan berlangsung. Beberapa ciri khas utama dan elemen pendukung dalam pertunjukan debus antara lain penggunaan benda-benda tajam dan berbahaya untuk pertunjukan seperti gada, alat pemukul dari besi, golok yang tajam, jarum atau paku raksasa, minyak mendidih, hingga atraksi membakar diri atau mengunyah pecahan kaca. Pertunjukan debus selalu diiringi oleh ensemble, yaitu musik tradisional yang dinamis dan bertempo cepat untuk membangun atmosfer yang magis sekaligus menegangkan. Instrumen yang digunakan meliputi pukulan kendang, tatabuhan saron, tarompet, serta lantunan angklung Banten yang khas. Sebelum dan selama atraksi berlangsung, para pemain atau dipimpin oleh seorang guru besar, yaitu Syekh, melantunkan doa-doa, zikir kepada Allah, serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Unsur spiritual inilah yang dipercaya memberikan perlindungan supranatural kepada para pelaku atraksi. Pertunjukan debus bukanlah sebuah aksi panggung biasa. Pertunjukan ini dilakukan oleh para praktisi yang dinamakan al-madad, yaitu orang-orang yang telah menjalani latihan fisik yang berat, disiplin tinggi, serta menempaan spiritual di bawah bimbingan guru spiritual yang kompeten.
Jika hanya dilihat sekilas, Debus mungkin tampak seperti tontonan yang mengerikan atau sekedar pamer kekuatan fisik semata. Namun, jika dibedah lebih dalam, kesenian ini menyimpan nilai filosofis dan kultural yang sangat mendalam bagi kehidupan sosial masyarakat. Di antaranya, nilai religius dan ketauhidan, mengajarkan kedekatan kepada Sang Pencipta. Kekebalan tubuh yang ditampilkan dalam Debus menjadi simbol bahwa jika Tuhan berkehendak melindungi hambanya, maka tidak ada satupun senjata di dunia yang mampu melukainya. Kemudian nilai keberanian dan jiwa patriot, menanamkan mentalitas pantang menyerah, keteguhan sikap, serta keberanian dalam menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Kemudian ada kedisiplinan dan kerja keras. Untuk mencapai tingkat kemahiran dalam Debus, dibutuhkan latihan bertahun-tahun yang membutuhkan konsentrasi penuh, kontrol diri yang ketat, serta kepatuhan terhadap aturan adat dan agama. Yang terakhir ada pelestarian tradisi berkelanjutan. Debus menjadi jembatan emosional dan kultural yang menghubungkan masa lalu keemasan Kesultanan Banten dengan realitas modern saat ini, yang diwariskan dari generasi secara turun-menurun secara lisan maupun institusi padepokan. Debus Banten bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah kebudayaan yang hidup. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita memikul tanggung jawab besar dan peran krusial untuk mengenal, mempelajari, serta aktif melestarikan budaya daerah ini agar tidak tergilas oleh arus modernisasi dan westernisasi yang kian masif. Debus Banten adalah cerminan dari identitas, harga diri, dan falsafah hidup masyarakat Banten yang harus terus dijaga keberadaannya di panggung kebudayaan nasional maupun internasional.